Salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Horas, perkenalkan saya Damayanti Simbolon, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan Ibu Romandang Sihombing sebagai fasilitator dan Ibu Desi Apriani Haloho sebagai pengajar praktik. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana kita melakukannya di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajari, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Lalu, yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, atau produk. Yang keempat, menyusun asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yaitu melalui 3 aspek pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Dilakukan untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Murid diberikan kebebasan untuk belajar sesuai minatnya untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, profil belajar. Murid diberi kesempatan untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajar, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Yang kedua, melalui 3 strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam berdasarkan pemetaan yang sudah dilakukan. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru memvariasikan proses belajar menjadi beragam dengan mengacu pada bagaimana murid memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru memberikan beragam pilihan bentuk tagihan tugas atau produk yang dihasilkan murid sesuai konten atau materi yang sudah dipelajari. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program guru penggerak? Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi berkaitan erat dengan 4 modul sebelumnya. Keterkaitan antara modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah pada modul 1.1 disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan seharusnya menghamba pada murid.
Berdasarkan apa yang dipelajari pada modul 1.1, maka dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita sudah melaksanakan pembelajaran yang menghamba pada murid dengan menyesuaikan konten, proses, dan produk belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar murid. Keterkaitan antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dari kelima nilai dan peran guru penggerak, maka guru harus selalu memulai dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan? Apa yang bisa saya lakukan agar pembelajaran lebih baik? Guru juga harus mampu memunculkan motivasi belajar dari dalam diri tiap anak. Dari apa yang dipelajari pada modul 1.2, maka dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita sudah menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran dengan melaksanakan pembelajaran yang inovatif, mandiri, reflektif, serta berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pada modul 1.3 visi guru penggerak merupakan masa depan murid yang diupayakan melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif adalah dengan cara berpikir aset, dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, bagaimana cara mempertahankannya, dan strategi apa yang dilakukan untuk mewujudkan perubahan yang positif. Dari apa yang dipelajari pada modul 1.3, maka pembelajaran diferensiasi adalah salah satu bentuk strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan perubahan yang positif. Keterkaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.4, pembentukan budaya positif di sekolah dilakukan dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Guru harus mampu memenuhi kebutuhan dasar anak sebagai manusia seutuhnya. Budaya positif juga diterapkan dengan membentuk keyakinan kelas. Dari apa yang dipelajari pada modul 1.4, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan bentuk penyampaian pengajaran dengan mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Dari apa yang sudah saya pelajari dan saya sampaikan, saya sampai kepada kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan wujud dari pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru perlu untuk menjalankan nilai dan peran guru penggerak. Melalui pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid, maka kita sudah berpikir aset dan menerapkan budaya positif melalui penyediaan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.